Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami yang akan menyampaikan video pembelajaran mengenai desain dan struktur organisasi oleh kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rahman Hamdani Lubis, Maya Adelina Syalagan, Sri Suryaningsih, Siska Boru Sembiring, dan yang terakhir Tuana Nasution. Bagian yang pertama yaitu pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Desain organisasi menurut Ivan Cevich 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Bagian yang kedua yaitu elemen utama dalam organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ialah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Spesialisasi kerja juga biasa disebut pembagian kerja atau division of labor. Tujuannya agar individu tersebut dapat menguasai keahlian lain dalam upaya peningkatan output kerja. 2. Departementalisasi. Departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali, sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. 3. Rantai komodo merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Wewenang merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan orang itu melakukannya. 4. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Keenam, formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan diri pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku pada para pegawainya. Bagian yang ketiga yaitu model desain organisasi. 1. Model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu prinsip spesialisasi, yaitu merupakan sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya, adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. 2. Model organik, yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian
dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang desentralisasikan, atau spesialisasi yang tinggi. Bagian yang keempat yaitu faktor-faktor perencanaan struktur organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi adalah 1. Strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi. Karena sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan struktur organisasi yang mendukung strateginya. 2. Teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan seberapa rutinnya teknologi mereka digunakan untuk menginput menjadi output. 3. Ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi struktur. 4. Ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagian organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan ketidakpastian yang rendah, sementara organisasi lainnya menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Bagian yang kelima yaitu jenis-jenis desain organisasi. 1. Desain organisasi tradisional. A. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, tentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. B. Birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. C. Struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. 2. Desain organisasi kontemporer. A. Struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. B. Organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. C. Organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rantai kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen dengan memperdayakannya. Demikianlah hasil video pembelajaran yang telah kami sampaikan mengenai desain dan struktur organisasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.